Kali ini kita membahas tentang sebuah metode perhitungan jarak untuk string yang cukup sederhana yaitu Hamming distance. Metode ini cukup sering digunakan di berbagai kasus karena kesederhanaannya simpel dan cepat digunakan. Untuk memahami tentang Hamming distance, di sini saya akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Misalkan kita mempunyai dua buah nilai string di sini atau teks ACTUS dan ACKUC. Di sini kita ingin mengetahui jarak antara dua buah string di sini. Jaraknya itu berapa? Kalau kita mengetahui jaraknya, kita bisa menyusun berbagai macam hal terkait dengan pengolahan selanjutnya. Nah, di Hamming distance ini, kita hanya bisa menghitung jarak antara dua buah string yang jumlah karakternya sama. Di sini misalkan 5 buah karakter, sama-sama 5. Nah, bagaimana prosesnya perhitungan Hamming distance ini? Kita melihat satu persatu karakter dengan lokasi yang sama. Misalkan di sini ada A, di sini juga ada A, berarti jarak dari A dan A ini adalah 0 karena sama. Dia punya lokasi yang sama dan juga nilainya sama-sama A. Kemudian yang kedua adalah C, ini sama-sama C juga. Jadi yang A sama, C-nya sama juga. Lokasi yang sama dan dia juga nilainya sama. Yang ketiga ada T dan di sini K. Di sini proses untuk mengubah dari ACTUS menjadi ACKUC ini ada satu proses substitusi dari T menjadi K. Satu kali substitusi mengubah T menjadi K. Berarti ini ada satu buah jarak yang ada di sini. Kita tulis dia sebagai satu buah jarak. Satu buah substitusi dilakukan untuk mengubah karakter T menjadi karakter K. Kemudian U di sini sama, ini juga U. Yang terakhir adalah S menjadi C. S berubah menjadi C. Ada satu buah perubahan substitusi. Satu. Nah, oleh karena itu dari sini kita tahu bahwa Hamming distance dari ACTUS menjadi ACKUC itu adalah jumlah dari perubahan yang dilakukan pada masing-masing karakter. T menjadi K itu satu buah jarak, satu buah substitusi. S menjadi C, satu buah substitusi. Berarti jumlahnya adalah 2 buah substitusi. Dengan kata lain, ACTUS menjadi ACKUC atau jarak Hamming distance di antara keduanya adalah sama dengan 2. Karena kita butuh melakukan 2 buah substitusi nilai untuk mengubah dari satu string menjadi string yang lain. Inilah yang dinamakan Hamming distance. Untuk implementasi yang lain, untuk barisan digit biner 1010 ini juga implementasinya sama. Ada berapa buah substitusi yang dilakukan sehingga satu buah string bisa menjadi string yang lain. Bertransformasi menjadi string yang lain itu butuh berapa substitusi. Di sini kalau kita lihat ada berapa buah substitusi jelas di lokasi ke-3 dan 4. Butuh 2 buah substitusi. Ini juga Hamming distance-nya adalah 2. Oleh karena itu memang batasan dari Hamming distance itu yang pertama adalah panjangnya sama. Panjangnya sama. Jadi 2 buah stringnya dia harus memiliki panjang yang sama. Karena kita yang melihatnya hanya dari segi substitusi di karakter dengan lokasi yang sama. Nah, karena jumlah panjang dari stringnya itu harus sama, kita di sini hanya melihat perubahan dari segi substitusi saja. Substitusi.
Jadi hanya substitusi di lokasi yang sama, itu perubahan karakternya apa. Ini perhitungan Hamming distance sangat sederhana karena kita hanya melihat indeksnya, mulai dari indeks yang pertama sampai indeks yang terakhir, kemudian dicocokkan apakah sama atau tidak. Kalau berbeda, maka poin jaraknya ditambah 1, kalau sama berarti poinnya 0, dan semuanya tinggal dijumlah, dan itulah Hamming distance. Kita lihat dari sisi sejarahnya. Pertama kali Hamming distance ini dicetuskan oleh Richard Hamming yang dalam sebuah publikasi yang dia tuliskan, yaitu Error Detecting and Error Correcting Codes tahun 1950. Jadi memang sekitaran tahun 1950 itu mulai populer telekomunikasi kan. Mulai populer telekomunikasi, kemudian untuk cek errornya, deteksi errornya salah satunya adalah menggunakan Hamming distance. Jadi memang pertama kali diimplementasikan di sebuah sinyal. Sinyal digital antara 1010 itu ketika dicek perubahan dari 0 ke 1 itu ada berapa dari dua buah sinyal, dan itu jaraknya menjadi Hamming distance. Dan karena panjangnya itu sama, jadi tidak terlalu masalah. Jadi hanya dilihat di lokasi atau di indeks yang sama itu ada berapa perubahan, dan itu menjadi jarak Hamming di sini. Walaupun pada perkembangannya Hamming distance ini bisa juga diimplementasikan di jarak dari string, jadi dua buah string atau dua buah code, karena string kemungkinan panjangnya berbeda juga. Sedangkan Hamming ini hanya bisa digunakan untuk perhitungan jarak dengan panjang yang sama. Namun bisa secara teori bisa digunakan untuk deteksi jarak dari dua buah string. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa implementasi dari Hamming distance ini, yang pertama adalah ketika dibuat memang untuk checking error di sinyal. Karena memang di tahun 50-an itu memang mulai populer perkembangan telekomunikasinya. Kemudian bisa juga untuk string yang tadi sudah dibahas, dan juga bisa ada report juga yang menggunakan Hamming distance untuk genetic distance. Jadi memang terkadang kita lihat panjang gen itu bisa dilihat dari string matchingnya itu per indeks. Jadi panjangnya sama, tinggal dicek ada berapa perubahan yang terjadi untuk tiap indeks dari gen itu. Itulah Hamming distance. Dan ini implementasinya sangat sederhana karena kita melihatnya hanya per indeks dengan matching yang sama, dengan indeks yang sama. Oke, itu tentang Hamming distance. Kita lanjutkan di video-video lain dengan pembahasan yang lain.